Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga anak-anak Bapak diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Anak-anak Bapak semuanya, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Bapak tidak akan bosan-bosannya mengingatkan protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah selalu gunakan masker ketika kita berada di luar ruangan. Yang kedua, cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas dengan air mengalir. Yang ketiga, makan makanan bergizi. Yang keempat, selalu rajin berolahraga. Yang kelima, jaga jarak dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah selalu berdiam diri di rumah, sehingga kita terbebas dari pandemi COVID-19. Yang paling utama sekali adalah anak-anak Bapak selalu rajin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita diberikan kesehatan yang melimpah. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya telah melaksanakan protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita menalar soal berikut. Perhatikan soal yang ada pada layar di bawah ini. Diketahui aturan dari tes Olimpiade Sains Nasional tingkat sekolah dasar sebagai berikut. Jawaban benar diberi nilai 4, jawaban salah diberi nilai negatif 2, dan tidak menjawab diberi nilai 0. Jumlah seluruh soal adalah 50. Berapakah nilai tertinggi yang dapat diperoleh? B. Berapakah nilai terendah yang dapat diperoleh? C. Jika Randi menjawab soal sebanyak 36 butir dan jawaban yang benar adalah 28 butir, berapakah nilai yang diperoleh Randi? Bagaimana kita menjawab soal ini untuk menyelesaikan A, B, dan C? Nah, anak-anak Bapak semuanya, perhatikan langkah-langkah yang Bapak sampaikan berikut ini. Yang pertama, untuk mencari nilai tertinggi adalah jumlah skor dikali dengan skor tertinggi. Atau jumlah soal dikali dengan skor tertinggi. Jumlah soal adalah sebanyak 50 jumlah keseluruhan soal. Sedangkan skor tertinggi adalah 4. Maka jika dia menjawab semua soal dan benar semuanya, maka nilai tertingginya adalah 200. Nanti bagaimana dengan nilai terendah? Nah, kita buat pula yang B. Untuk mencari nilai terendah, jumlah soal dikali dengan skor terendah. Jumlah soal adalah 50, sedangkan skor terendah adalah negatif 2. Maka 50 kali negatif 2. 50 kali 2 adalah 100. Nah, ini kan ada negatif, kita tulis seperti ini. Kita cari tanpa menggunakan cara, jadi kita bisa langsung untuk melakukan perkaliannya. Maka nilai terendah adalah negatif 100 kalau dia tidak menjawab soal dengan benar untuk semua soal. Kemudian, berapakah nilai Randi jika dia menjawab 36 butir, jawaban benar 28? Dapat kita tulis seperti ini. Jika Randi menjawab soal sebanyak 36 butir dan jawaban yang benar adalah 28 butir, maka kita cari jawaban yang benarnya adalah 28. Maka kita cari seperti ini. Skor yang benarnya adalah 28. Nah, kalau skor yang benar adalah positif 4. Nah, berarti 28 kali 4 sama dengan 122. Sedangkan skor yang salah berarti 36 kurang 28. Maka dapat dia skor yang salahnya 8. Walaupun tidak dituliskan di sini skor yang salah, tapi kita bisa menuliskan
dengan cara mengurangkan soal yang telah dijawab dengan jumlah jawaban yang benar. Berarti 8 kali negatif 2 sama dengan negatif 16. Maka nilai skor akhir adalah skor yang benar ditambah dengan skor yang bernilai salah. Maka 112 tambah, ini dalam tanda kurung, berarti kita dekatkan tandanya menjadi kurang. 112 kurang 16 sama dengan 96. Bagaimana dengan soal yang tidak dijawab? Soal yang tidak dijawab adalah 50 dikurang dengan 36, maka dapat 14. Tidak perlu kita kurangkan lagi karena soal yang tidak dijawab maka nilainya adalah 0. Karena 0 dikali dengan 14 sama dengan 0, maka tidak perlu kita masukkan di sini. Nah, oke, jadi jawabannya adalah 96. Nah, ini adalah soal menalar yang pertama. Ini sering keluar pada aturan soal-soal olimpiade tingkat sekolah dasar ataupun soal-soal olimpiade yang dilaksanakan oleh instansi ataupun sekolah-sekolah dan tempat yang melaksanakan olimpiade tingkat sekolah dasar. Mari kita lihat untuk soal menalar yang kedua. Sebuah kantor berlantai 30 mempunyai 5 lantai berada di bawah tanah. Seorang karyawan mula-mula berada di lantai 3 kantor tersebut. Karena suatu keperluan, ia turun 7 lantai. Kemudian naik 6 lantai. Di lantai berapakah karyawan itu sekarang? Nah, ini kita menalar, berarti soal ini akan membingungkan kita. Namun, kita dapat menjawabnya dengan cara menuliskan seperti ini. Pertama, kita dapat menuliskan dalam bentuk kalimat matematika sebagai berikut. Karyawan berada pada lantai 3, kemudian dia turun 7 lantai, berarti 3 dikurang 7. Selanjutnya, karena keperluan dia naik 6 lantai, berarti tambah 6. 3 kurang 7 sama dengan negatif 4. Tambah dengan 6, maka dia berada pada lantai kedua sekarang. Kita dapat menjawab pertanyaan ini menggunakan garis bilangan seperti ini. Nah, kita tulis dulu. Posisi pertamanya adalah dia berada pada lantai 3. Kita tulis titiknya di sini. Nah, dia lantai 3. Kalau lantai 3 berarti dia positif karena dia berada di atas permukaan tanah. Kalau dia berada di bawah permukaan tanah, maka dia adalah lantainya negatif. Ini seperti daerah-daerah pertambangan, nah itu dia berada pada lantai terbawah, maka dia adalah posisinya negatif. Begitu juga pada sebuah lantai karyawan-karyawan kantor, jika ada suatu keperluan, maka dia berada di lantai-lantai terbawah, di bawah permukaan tanah, maka dia jawabannya juga negatif ya. Kemudian dia turun 7 lantai. Nah, turun 7 lantai, kita hitung dari 3 ke 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka dia berada pada lantai ke-4 di bawah permukaan tanah. Maka dia di lantai negatif 4. Kemudian dia naik lagi 6 ke lantai ke-6. Nah, berarti dia naik ke atas. Kalau dia naik, berarti kita hitung pula. Dia naik ke atas. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka posisi terakhirnya dia berada pada lantai kedua di atas permukaan tanah. Maka jawabannya adalah karyawan tersebut berada pada lantai kedua. Nah, ini adalah salah satu bentuk soal penalaran dalam operasi hitung campuran bilangan bulat. Semoga anak-anak Bapak bisa paham dan memahami serta mengulang-ulang soal-soal penalaran dalam operasi hitung campuran bilangan bulat. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk soal penalaran yang ketiga. Arif membeli 12 buku tulis dengan harga Rp3.000 per buku. Kemudian ia membeli 12 sampul buku plastik dengan harga Rp5.000 untuk 4 buah sampul. Jika uang yang diberikan kepada penjual adalah Rp100.000, tentukanlah A. Berapa harga semua belanja yang dibeli Arif? B. Berapa sisa uang yang diperoleh Arif? Gimana kita menjawabnya? Perhatikan langkah berikut.
Untuk menjawab soal yang A, berapa harga semua belanja yang dibeli Arif? Pertama, kita menentukan dulu harga 12 buku dan 12 sampul. Untuk satu buku harganya 3.000, berarti kita kalikan 3.000 kali 12 sama dengan 36.000. Kemudian untuk 4 sampul adalah 5.000. Kita membeli 12 sampul, maka kita bisa menjumlahkan harga tersebut sebanyak 3 kali. 5.000, 5.000, 5.000 sama dengan 15.000, atau anak-anak Bapak bisa membagi harga dengan 4 sampul. Harga bagi 4 sama dengan 5.000 bagi 4, maka harga satu sampul buku adalah 1.250. Maka kita dapat menuliskan seperti ini. Kita kalikan 1.250 kali dengan 12, maka dapatnya 15.000. Atau tadi seperti ini juga. 4 kali 3, 12. Nah, ini kan berarti 5.000 untuk 4 sampul, dia 12. Berarti 5.000 ini kita hitung sebanyak 3 kali. 5.000, 5.000, 5.000. Jadi dapat dia 15.000. Maka kita jumlahkan 12 harga buku ditambah 12 harga sampul. 36.000 tambah 15.000 sama dengan 51.000 harga semua belanja Arif. Berapa sisa uang yang diperoleh Arif? Nah, atau anak-anak Bapak bisa menuliskan dalam bentuk matematika seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk matematika. Ini yang Bapak sebutkan tadi. 12 kali 100, 1.250 dapat 15.000. Atau, ini bisa juga ataunya, kalimat ini dapat ditulis seperti ini. Ini dapat dikelompokkan. Ini namanya pengelompokan. Ini adalah aturan dalam matematika, sifat asosiatif. Kelompokkan bisa. Ini dan sifat distributif juga ya. Ini sifat distributif masih bisa juga. Ini dari sini bisa kita kembalikan seperti ini. 12 kita kurangkan. Kita keluarkan 12. Yang 3.000 dengan ini kita jumlahkan, sama juga hasilnya. Jadi tergantung mau seperti apa jalannya anak-anak Bapak melakukan operasi hitung campuran dengan syarat tidak menyalahi aturan dalam matematika. Nah, untuk menjawab soal yang B, berapa sisa uang yang diperoleh Arif? Dapat kita tulis seperti ini. Harganya adalah 51.000, berarti 100.000 kurang 51.000. Jadi jawabannya adalah 49.000. Ini sangat mudah sekali kalau kita mencari sisa uang dari total perbelanjaan kita jika kita mengetahui total terlebih dahulu. Semoga anak-anak Bapak paham dengan soal penalaran yang ketiga. Nah, kita masuk kepada soal operasi hitung biasa seperti ini. Hasil dari negatif 12 kali 8 tambah 40 kurang 10 sama dengan titik-titik. Yang pertama yang harus diingat adalah dalam operasi hitung campuran kali bagi tambah kurang. Kalau dia ada kali bagi tambah kurang, maka kita dahulukan yang di sebelah kiri. Jika ada nanti tanda perkalian dan pembagian, maka dia sama-sama kuat, dahulukan yang sebelah kiri. Nah, kita lihat hasilnya. Bagaimana untuk mencari soal yang keempat ini. Untuk menyelesaikan soal yang keempat ini, kita melakukan langkah sebagai berikut. Ini silakan anak Bapak perhatikan. Mana yang mau kita cari dulu? Ini dapat kita cari dulu. Negatif 12 kali dengan 8. Ini kita tulis hasilnya seperti ini. Jadi kita tandai dengan garis merah seperti ini, supaya mengetahui bahwasanya kita telah melakukan operasi hitung untuk bilangan yang dua ini. Hasilnya negatif 96. Kita turunkan ini lagi. Negatif positif 40 kurang 10. Setelah ini, tinggal operasi hitungnya pengurangan dan jumlahan, maka kita dapat menuliskan dalam bentuk tabel bilangan positif dan tabel negatif. Anak-anak Bapak bisa menuliskan seperti ini. Positif kita masukkan 40, negatifnya 96, kemudian ada 10 lagi masukkan ke tabel negatif. Ingat, tabel positif dan tabel negatif hanya berlaku untuk operasi hitung, pengurangan, dan penjumlahan bilangan bulat. Kalau dia sudah masuk kepada perkalian dan pembagian, kerjakan itu dulu. Kalau telah selesai dikerjakan, jika ada sisa dari operasi hitung itu berkaitan dengan pengurangan dan penjumlahan, boleh dimasukkan ke dalam tabel ini. Jadi anak-anak Bapak jangan salah pengertian dan salah arti. Maka kita coret
Nah, 40 kita coret, tinggal ini sisa 56. Kita jumlahkan, maka hasilnya 66. Karena dia berada di tambah negatif, maka hasilnya adalah negatif 66. Nah, ini untuk soal nomor 4. Bagaimana untuk soal nomor 5? Hasil dari 48 bagi negatif 16 kali 10 kurang, dalam tanda kurung, kurang 30. Nah, ini yang disampaikan tadi. Jika ada pembagian dan perkalian, maka dahulukan yang sebelah kiri. Nah, maka kini kita dahulukan. 48 bagi negatif 16, maka hasilnya adalah negatif 3. Kemudian kita turunkan ini. Kali 10. Nah, karena ada dua tanda yang berdekatan, maka kita tulis negatif dengan negatif, maka dia menjadi positif. Nah, menjadi positif 30. Kemudian masih ada operasi hitung perkalian. Maka anak-anak Bapak harus melakukan operasi hitung perkalian. Negatif 3 kali 10. Maka dapat hasilnya negatif 30. Kita turunkan yang ini, karena ini belum kita lakukan operasi hitung. Negatif 30 tambah 30. Maka ini impas nih, habis. Maka jawabannya adalah 0. Ya, bagus anak-anak Bapak. Silahkan diulangi-ulangi untuk dua soal ini. Lanjut untuk soal nomor 6. 120 bagi negatif 12 tambah 24 kali negatif 10. Nah, ini dapat kita lakukan seperti tadi. Kalau ada operasi perkalian, pembagian, maka didahulukan yang di sebelah kiri. Maka ini yang kita dahulukan dulu. 120 bagi dengan negatif 12. Nah, maka anak Bapak dapat lakukan negatif 10. Nah, ini karena belum dilakukan, turunkan ke bawah. Jadi anak Bapak, setelah melakukan operasi hitung, harus diturunkan ke bawah jika kita tidak melakukan perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan pada bilangan tersebut, maka turunkan dia ke bawah. Sesuai dengan penjelasan yang ada pada video ini. Setelah itu apa lakukan lagi? Bukan yang ini kita lakukan lagi yang sebelah kiri ini, tapi operasi perkalian lebih kuat. Nah, maka operasi perkalian dulu yang lakukan. Nah, negatif 10 diturunkan. Nah, kita tambah. Kita tambah dalam kurung negatif 240. Kenapa dia negatif, Pak? Karena di sini ada negatif. Nah, kita turunkan dulu. Kemudian kita dekatkan tanda. Nah, ini kan ada tanda berdekatan positif dengan negatif, maka hasilnya negatif. Nah, sesuatu yang baik dikatakan jelek, maka hasilnya adalah negatif. Nah, maka kita dalam matematika itu ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, negatif 10 kurang 240. Nah, ini kalau sudah negatif-negatif, maka jawabannya juga negatif. Nah, maka hasilnya negatif 250. Lanjut, soal. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-7. Nah, ini dalam kurung, negatif 70 kurang dalam kurung negatif 10 bagi 10 kali 12. Nah, ini karena operasi hitung kita seperti ini, maka kita dahulukan yang sebelah kiri. Karena ada yang ini kita dahulukan dulu. Pembagian dan perkalian sama-sama kuat, maka dahulukan yang pembagian. Nah, namun seperti itu ada dalam tanda kurung, maka dalam tanda kurung ini yang kita lakukan pengerjaannya terlebih dahulu. Nah, anak Bapak semuanya kalau dalam tanda kurung, kerjakan yang dalam tanda kurung, maka pembagian dan perkalian adalah pengerjaan yang kedua. Nah, ini tetap ya. Nah, ini kita sudah dekatkan tandanya, negatif 70 tambah 10, maka dapat dia negatif 60. Nah, ini kita turunkan ke bawah lagi, karena kita belum melakukan operasi hitung. Nah, ini. Baru kita bagi, karena di sini ada juga perkalian, karena kita pilih dari sebelah kiri. Nah, ini kita kerjakan dulu. Negatif 60 bagi 10, sama dengan negatif 6 kali dengan 12, maka hasilnya negatif 72. Soal yang ke-8. 80 bagi negatif 10 kali 12 kurang dalam kurung negatif 12. Maka kita dapat melakukan operasi penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini kita kerjakan 80 bagi dengan negatif 10. Nah, dapat dia negatif 8. Karena ini belum kita kerjakan, kita tulis ke bawah. Nah, setelah itu kita dekatkan tandanya. Nah, didekatkan tanda, nah, maka kita turunkan ini ke bawah lagi. 8 kali 12 tambah 20. Nah, apakah yang penjumlahan yang harus kita lakukan dulu? Nah, tidak ya, tapi harus perkalian. Karena perkalian ini lebih kuat daripada penjumlahan. Maka negatif 8 kali dengan 12.
Jawabannya adalah negatif 96. Karena negatif 96 tambah 10, ini bisa kita buat ke dalam bentuk tabel seperti ini. Negatif 96, positifnya 10. Kita coret aja. 10 coret, ini gue coret 10, dapat dia 86. Karena ada pada tabel negatif 86, maka jawabannya adalah negatif 86. Ini untuk soal nomor 8. Kemudian untuk soal nomor 9, ini dalam bentuk soal cerita. Meli membeli 250 jeruk. Kemudian jeruk tersebut dimasukkan ke dalam 10 kantong. Jika berat satu jeruk itu 250 kg, berapa kilogram plastik buah dalam satu kantong plastik? Nah, dapat kita tulis seperti ini. 250 bagi 10. Kenapa dibagi, Pak? Karena kita masukkan ke dalam 10 kantong. Kemudian kita kali dengan 200 gram. Kenapa dikali? Karena kita mencari berapa kilogram plastik buah dalam satu kantong. Nah, ini mau kita cari ya. 250 bagi 10 dapat dia 25. Kemudian, nah ini kita kali ya, bukan kita bagi, kita robah lagi. Nah, sudah kita robah 25 kali dengan 200 gram, maka dapat dia 5000 gram. Nah, kenapa harus kita jadikan kilo nih? Nah, karena soal yang diminta adalah dalam bentuk kilogram. Maka 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Maka kita bagi ini 5000 bagi 1000. Dapat dia 5 kilogram. Maka berat satu apel itu, kantong plastik itu adalah 5 kilogram. Nah, ini adalah berapa kilogram plastik buah dalam satu kantong plastik. Nah, ini berat dari apel yang diminta ya. Bukan berat plastik, tapi berat dari apel. Nah, kita lanjut soal nomor 10. Santi ingin membeli sebuah buku, tetapi uangnya tidak cukup. Mulai esok harinya, dia menabung sebanyak 2000 setiap hari selama 25 hari. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa dia 25 hari menabung, Pak? Karena dia sekolah itu 25 hari atau 24 hari dalam 1 bulan. Karena ada tanggal merah atau hari Minggu selama 4 hari dalam 1 bulan itu. Atau 5 hari ya. Uang Santi kemudian menjadi 125.000. Ditanya berapa uang mula-mula. Jadi berapa uangnya yang pertama. Dapat kita tulis penyelesaiannya seperti ini. Total uang Santi adalah 125.000. Hasil tabungan selama 25 hari adalah 2.000 kali 25. Jadi hasil tabungannya 50.000. Bagaimana cara mencari uang mula-mula? Total uang kita kurang dengan hasil tabungan. Maka hasilnya adalah 125 kurang 50.000. Maka uang mula-mula Santi adalah 75.000. Nah, ini anak-anak Bapak dapat lakukan kegiatan seperti soal ini. Kalau mau beli buku atau kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran, maka anak-anak Bapak dapat menabung dengan uang tabungannya sendiri, maka bisa membeli peralatan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Jadi dengan rajin menabung dapat membeli peralatan kegiatan sekolah. Nah, ini untuk soal nomor 10. Kemudian kita lanjut soal nomor 11. Pada sebuah mall atau pusat perbelanjaan terdapat diskon harga 50% plus 20% untuk produk pakaian. Jika harga yang tertulis pada label baju adalah 300.000, berapa uang yang harus kita bayar jika membeli pakaian tersebut? Nah, ini sering kalau kita pergi ke mall, pergi ke pusat perbelanjaan, maka anak-anak Bapak dapat mencari harganya sebelum kita membayar, maka kita bisa menentukan, oh ini harganya sekian. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari kita belajar operasi hitung bilangan bulat. Nah, serta operasi campuran bilangan bulat. Nah, apa arti 50% plus 20% ini? Apakah 50 tambah 20, 70% dari sini, Pak? Bukan seperti itu. Kita cari harga 50% dulu, kemudian kita cari pula harga 20% dari harga total label baju ini. Nah, kita cari dulu yang pertama. Untuk yang pertama, kita cari dulu 50%. Dari harga yang pertama adalah 50% kali 300.000. Berarti 50% ini adalah setengah 50 per 100. Nah, ini 50 per 100 kali 300. Berarti setengah dari 300.000 adalah 150.000. Kemudian, diskon kedua adalah 20%.
Apakah 20% dari harga yang pertama, Pak? Bukan. 20% dari harga setelah diskon 50%. Maka 20% kali 150.000. Arti 20% ini adalah 20 per 100. Nah, berarti 20 per 100. Nah, kita cari 20 per 100 dari 150.000 adalah 30.000. Nah, kemudian kita cari lagi uang yang kita bayar. Nah, ini harga awal dikurang dengan harga diskon. Ini kita jumlahkan harga diskon yang pertama dengan harga diskon yang kedua. 300.000 kurang 180.000. Maka harganya adalah potongannya 180.000. Maka yang harus kita bayar 120.000. Oleh karena itu, anak-anak Bapak harus bijak berbelanja pada pusat perbelanjaan jika terdapat diskon seperti ini. Jangan dengan melihat diskon seperti ini, anak-anak Bapak tergiur untuk belanja dengan cepat. Nah, tapi cari dulu berapa jumlah harga yang akan kita bayar. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri anak yang kreatif dan kritis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sekian soal-soal yang Bapak berikan. Semoga anak-anak Bapak dapat mengulang-ulang pembelajaran di rumah untuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Sedangkan untuk kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan bulat akan disajikan pada video berikut dan video selanjutnya. Bapak juga tidak akan bosan mengingatkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID 2019. Memakai masker ketika kita berada di luar ruangan, mencuci tangan dengan air bersih sebelum dan sesudah beraktivitas, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, jaga jarak dengan orang lain, serta berdiam diri di rumah agar kita terhindar dari pandemi COVID 2019. Karena semakin meningkatnya pandemi COVID 2019 di wilayah kita, anak-anak Bapak harus selalu disiplin dalam menjaga kesehatan. Jangan tidak percaya terhadap sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Karena virus itu kasat mata, tidak dapat kita lihat. Karena dia berbentuk sangat kecil sekali. Oleh karena itu, kita harus mempercayai setiap benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan, supaya kita selalu menjaga kesehatan kita. Terima kasih anak-anak Bapak sudah menyimak kegiatan pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.